ini adalah kubur abah lawan anaknya. Abahnya dibongkar, anaknya pun dibongkar. Abahnya hancur, anaknya 5 tahun lebih di dalam kubur utuh benar. Kada ada ubah-ubah. Nah, singkat cerita lalu hendak ditakuni ngapa amalannya ini. Oh, ternyata amalannya orangnya ini bebinian. Nang kada hancur nih bebinian on dasar bagus bebinian nih kada hancur. Cocok. Kenapa jadi kada hancur? Nang bining ini taat lawan laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan tabtahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du ma'asyiral muhibbin wal muhibbat ayyuhal ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu kita panjatkan. Salawat dan salam juga kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, juga seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita melanjutkan pengajian tafsir kita, pengajian hadis kita yang masih melanjutkan hadis yang ke-23, menjelaskan tentang berbagai macam perkara, di antaranya masalah kelebihan wudu. Kata pengarang, al-wudu'u amanun minal khauf. Wudu adalah menjadi pengaman dari berbagai macam rasa takut. Jadi kalau kita takutan, apapun rasa takut yang masuk ke dalam hati kita, maka cepat-cepatlah berwudu. Pernah diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus akan seorang utusan untuk pergi ke negeri Syam, sehingga utusan itu pun melewati di sebuah rumah seorang pendeta. Lalu utusan tersebut pun mengetuk pintu rumah seorang pendeta tersebut, ulamanya kalau bahasa kita. Diketuklah pintunya, tapi tidak dibukakan. Tidak dibukakan pintunya kecuali setelah melewati 1 jam. Ditunggui 1 jam kemudian baru dibukakan pintu.
Lalu ia pun bertanya, pendeta tersebut kepada tamu. Lalu utusan tersebut pun menceritakan, ada apa engkau datang ke tempatku ini, ujar pendeta. Lalu dijawab oleh utusan Nabi Musa alaihissalam. Faqala auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, idza khifta sultanan fatawadda wa'mur ahlaka bihi fa inna man tawadda'a kana fi amanin mimma yakhafu. Falam aftah laka hatta tawadda'na jami'an. Ujar utusan Nabi Musa, Allah berwahyu kepada Nabi Allah Musa. Kata Allah, hai Musa, apabila engkau mempunyai rasa takut berhadapan dengan raja, ketika kita dipanggil atau menghadap ke tempat kerajaan, takut hati kita karena kita misalnya ada apa-apa dengan raja. Lalu kata Allah, apabila engkau punya rasa takut, cepat engkau gunakan wudumu, berwudulah, dan perintahkan seluruh keluargamu untuk berwudu, karena bahwasanya kata Allah, orang yang berwudu dia akan berada di dalam aman terhadap dari sesuatu yang ia takutkan. Kayak kita nih musim razia, sing razia-razia aja jangan lupa wudu. Selamat kita di perjalanan. Razia masker, razia ini, razia itu. Jangan lupa wudu, aman dari rasa takut. Karena itu kelebihan wudu. Di dalam sebuah kitab Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Subki, di dalam kitab Tabaqat itu Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ujar Allah, ya Musa, hai Nabi Allah Musa, tawadda, berwudulah engkau. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala yalumanna illa nafsak. Karena jika menimpa sebuah musibah kepada engkau dan engkau pada saat kena musibah itu dalam keadaan tidak berwudu, tidak dalam keadaan suci, maka janganlah engkau mencela kecuali diri engkau sendiri. Itu kesalahannya kata Allah, hai Musa, adalah kesalahan dirimu sendiri. Dan jadi Allah sudah memasani jualan Nabi Allah Musa. Kalau jar Tuhan engkau kena musibah, pada saat kena musibah engkau tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu, jangan mencela yang lain, cela dirimu sendiri. Itu kesalahanmu sendiri. Nah, itu yang perlu kita dengarkan. Kemudian hadis yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ini Rasulullah menjelaskan bahwa kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan amal manusia. Kalimat alhamdulillah itu kata Rasulullah apabila dibaca oleh kita, apalagi diiringi dengan menghadirkan maknanya, segala puji bagi Allah, dan kita merasakan bahwa kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa berusaha, dapat mempunyai penciuman dan lain sebagainya. Kita merasakan kita dalam keadaan nikmat yang sangat luar biasa, lalu kita keluarkan kalimat alhamdulillah tersebut, maka
kalimat alhamdulillah itu kata Rasulullah tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal manusia. Satu kalimat itu sudah dacing hibak. Itu kelebihan kalimat alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan lagi lebih jauh tentang kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pernah diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Daud, inna Sayyidina Daud alaihissalam sa'ala rabbahu ayyuriyahu al-mizan. Nabi Daud pernah meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada beliau akan timbangan amal. Jadi Nabi Daud berdoa, ya Allah, ulun hendak melihat nah kayak apa timbangan amal gitu. Seperti apa timbangan yang bisa menimbang amal. Akhirnya Allah mengabulkan karena permintaan Nabi kabul. Fa'arahu, lalu memperlihatkanlah oleh Allah akan Nabi Daud akan timbangan amal. Kulla kaffatin tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ternyata satu cipir, satu piringan amal itu besarnya sepenuh antara 7 lapis langit dan bumi. Ganalnya. Au ma bainal masyriq wal maghrib. Au ni lisyak rawi, ragu rawi. Atau kata Rasul, kata Nabi Daud diperlihatkan pada saat itu besarnya timbangan piringan amal tersebut, timbangan piringan amal, piringan timbangan amal itu besarnya ma bainal masyriq wal maghrib, sebesar antara masyriq dan maghrib, seluas dunia, seluas langit dan bumi. Bayangkan satu itu satu cipirnya. Melihat besarnya seperti itu, ganalnya timbangan papiringan amal tersebut, Nabi Daud kada mampu melihatnya. Akhirnya gusya alaihi min haulihi, Nabi Daud pun pingsan. Sidin langsung pingsan. Kayak apa kah Sidin melihatnya leh ganal itu? Sidinnya nang melihat ganal itu kayak apa? Sidinnya tak buat tak cukup. Setelah beliau pingsan, thumma afaqa, lalu Nabi Daud pun sadar. Faqala, Nabi Daud berkata, Ilahi man dalladhi yaqdiru ayyam la'a kiffatahu hasanatin. Wahai Tuhanku, kata Nabi Daud, siapa yang mampu memenuhi dacing amal, timbangan amal yang sebegitu besarnya, siapa yang mampu mengisinya dengan amal kebaikan? Kayak apa anak hibak? Kayak apa ya Allah, siapa nang kau mahibaki amal kebaikannya nang dacingnya segenal itu, nang dacingnya sebesar itu, siapa nang mampu? Makanya siop kada masuk di akal dacing kegegenalan. Kada usah jauh, amas tuh ditimbang sagram katimbangan dacing gula, ada bergerak. Udah masuk di akal, amal ditimbang, dacingnya ganal nang kayak ini. Kayak apa caranya? Siapa ya Allah nang mampu memenuhi timbangan amal ini? Siapa nang mampu?
Apa jawab Tuhan? Faqalallahu azza wa jalla, ya Daud, ujar Allah, hai Nabi Daud, inni idza raditu an abdi malaktuhu lahu bitamratin wahidah. Sesungguhnya aku, hai Nabi Allah Daud, kata Allah, apabila aku ridha terhadap hambaku, kalau aku sudah ridha kepada hambaku, maka ku penuhi bagi timbangan amal tersebut hanya dengan 1 biji kurma saja. Sebiji kurma sudah hibak ngetok. 1 biji kurma yang disedekahkan karena Allah, karena mengharap ridha Allah, itu daging itu sudah penuh dengan amal ganjaran dari Allah, karena Allah ridha dengan apa yang ia kerjakan. Oleh sebab itu, ya Daud, hai Nabi Allah Daud, amli'uha bi syahadati alla ilaha illallah, penuhilah timbangan daging amal tersebut, penuhi dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Penuhilah dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah, apabila kita sering mengucapkannya, apalagi kami di Jawiyah tuh jikiran sampai maghrib 26 tahun sudah, alhamdulillah. Kata-kata karan lagi timbangannya. Untungnya orang nang zikrullah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan kalimat kata Rasulullah subhanallah dan alhamdulillah, 2 kalimat itu dapat memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah, 2 kalimat itu sudah memenuhi pahalanya dengan sebesar timbangan, sebesar langit dan bumi. Itu salah satu kelebihan orang yang mengamalkan kalimat tasbih. Sehingga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anna kullam min subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah itu pahalanya dapat memenuhi antara langit dan bumi. Maka sangat merugi bagi kita yang bisa mengucapkannya tapi kita jarang melafazkannya, jarang mengamalkannya. Maka kita akan merasakan kerugian. Kapan? Setelah kita datang ke negeri akhirat nanti. Padahal ada waktunya kita membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan tasbih, tahmid dan tahlil tersebut. Rasul mengatakan, man qala subhanallah falahu asyru hasanatin. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, orang itu dapat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah falahu isyruna hasanatan, dia dapat 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah, siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, kutiba lahu 30 hasanatan, ditulis baginya mendapatkan 30 kebaikan. 10 kebaikan la ilaha illallah, 20 kebaikan alhamdulillah adalah mendapatkan 30 kebaikan. Artinya ngapa? Zahir hadis ini menjelaskan anna thawabat tasbih thulutsu thawabil hamdi, bahwasanya pahala mengucapkan kalimat tasbih itu cuma 1/3 daripada pahala orang yang mengucapkan alhamdulillah. Taharat alhamdulillah. Itu. Oleh sebab itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yaumin mi'ata marrah
Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali, 100 kali saben hari, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, dihapus semua dosanya, dihapus semua dosanya, digugurkan semua dosanya, sekalipun dosanya itu seumpama buih di lautan. Seumpama buih di lautan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, barang siapa mengamalkan pada ketika waktu pagi dan ketika waktu sore, lalu ia mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, tidaklah datang oleh seseorang pada hari kiamat kepada Allah, tidaklah datang seseorang pada hari kiamat kepada Allah yang lebih afdal daripada bacaan kalimat subhanallah bihamdi itu, illa kecuali orang yang sama mengucapkan kalimat itu sendiri, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini kalimat tasbih yang secara umum ini sudah ganal pahalanya. Kayak apa kalau diberikan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kalimat yang khusus. Oh itu kada kau lagi ditakar pahalanya. Kada ada lagi kayak langit dan bumi, kada kau lagi. Langit bumi kada cukup menulis pahalanya. Ngapa itu? Baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma'alima wa mil'a ma'alima wa zinata ma'alim. Satu kali baca itu 1.000.000 kali baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi masih ganal nang sekali tadi. Itu nang khas pulang, itu nang khas khusus ngarannya. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma'alima. Apa arti adada ma'alima? Sebilang-bilang apa yang Allah ketahui. Jadi ketika mengucap subhanallah alhamdulillah itu hitungannya kada sekali lagi sebilang-bilang yang diketahui Allah. Wa mil'a ma'alima sepenuh apa yang Allah ketahui. Wa zinata ma'alima setimbang apa yang Allah ketahui. Kada kau lagi mau ukur itu pahalanya, kada kau diukur lagi. Langit bumi kada cukup, kali 1000 kali langit bumi kada cukup juga. Beruntung orang yang sudah mendapatkan ijazah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada ma'alima wa mil'a ma'alima wa zinata ma'alim. Nah itu untung benar tuh kalau sudah dapat amalannya itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis ini menjelaskan tentang salat. Ujar Nabi, was-salatu nurun. Apa artinya? Sembahyang itu adalah cahaya. Was-salatu nurun. Arti salat adalah al-jami'atu lil arkani wasyurutil musahhahati wal mandubati wal adabil mukammilah. Yang namanya sembahyang adalah yang menghimpun bagi segala rukun-rukunnya. Jadi nangaran sembahyang itu adalah menghimpun segala rukun, wasyurut menghimpun segala syarat-syarat sembahyang yang disahkan, dan menghimpun segala pekerjaan yang disunnatkan, wal adab al-mukammilati, dan menghimpun segala berbagai macam adab yang menyempurnakan. Apabila ini dilakukan, menghimpun segala rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, menghimpun segala yang sunat-sunat dan adabnya yang sempurna, maka sembahyang yang seperti itu kata Rasulullah adalah nurun, menjadi cahaya kita. Apa makna nur? Aitanawwara wajhu sahibiha
wajha sahibaha wa qalbahu. Tanawwara, membuat bersinar itu sembahyang. Jadi sembahyang yang dilakukan dengan menyempurnakan segala rukunnya, menyempurnakan segala syaratnya, menyempurnakan segala sunnatnya, menyempurnakan segala adabnya, maka sembahyang yang seperti itu adalah sembahyang yang membuat wajah pemilik sembahyang itu menjadi bercahaya sangat terang. Sembahyang yang mengumpulkan segala rukun-rukun dan syaratnya, yang sunat-sunat dan adab-adabnya, itulah sembahyang yang membuat cemerlang, yang membuat bersinar hati orang yang mengerjakannya. Kalau hati kita belum lagi bersinar, itu menunjukkan bahwa sembahyang kita belum lagi menyempurnakan rukunnya, belum lagi menyempurnakan syaratnya, belum lagi menyempurnakan sunat-sunat dan adab-adabnya. Apabila 4 macam itu kita betul-betul perhatikan, rukunnya, tumakninahnya ada di dalam rukun, syarat-syaratnya, sunat-sunat sembahyangnya, adab-adabnya, maka sembahyang yang seperti itu akan membuat wajah pemilik sembahyang itu bercahaya. Walau orangnya wajahnya hitam, tapi kalau orang itu ahli sembahyang, akan terlihat cahaya di wajahnya bagi mereka yang sama-sama kenal bahwa ini adalah orang ahlus shalah. Ahlus shalah, orang yang betul-betul melaksanakan sembahyang dengan sempurna. Dan kata Rasulullah lagi, wassalatu nurun, sembahyang yang seperti itu menjadi cahaya. Maksudnya apa? Takunu lahu nuran fi qabrihi wa hasyrihi. Salat yang seperti itu akan menjadi bagi pemiliknya menjadi nur cahaya. Kapan nur itu ada pada dirinya? Saat ia masuk ke dalam kubur, kubur yang sangat gelap gulita dan sangat menakutkan, akan menjadi terang benderang apabila orang itu betul-betul menyempurnakan syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat dan adab-adab sembahyang. Nah, itu kelebihan. Sebagian ulama dahulu mengatakan man shalla bil laili. Nah, ini tambahan lagi. Barang siapa menyembahyangkan sembahyang sunat nih di waktu malam, hasuna wajhuhu bin nahar, tengah malam bangun sembahyang tahajud, bangun di siang hari, itu akan terlihat di wajahnya wajah orang yang bersinar wajahnya di waktu siang hari. Ini menunjukkan orangnya orang nang ahlul lail, orang yang betul-betul menguasai malamnya, bukan untuk tidur tetapi untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Oleh sebab itu ulama mengatakan innal musalliya tashruqu fi qalbihi anwarul ma'arifi wal mukasyafat. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah sembahyang itu, kata beliau, akan membuat hatinya menjadi bersinar cemerlang dengan nur-nur ma'rifat dan nur-nur mukasyafat. Mukasyafat itu artinya terbuka rahasia-rahasia Tuhan. Orang itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala asrar, rahasia batin, kecemerlangan batin, tembusnya batin, memandang selalu kepada Allah, dan ia tidak pernah lagi pikirannya lupa dengan Allah, terpisah dengan Allah. Bahkan ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sembahyangnya bujur, apabila sembahyangnya benar. Kenapa jadi bersinar hatinya? Li khuluwihi fiha anis syawagil, karena sunyinya
hati di waktu salat dari segala yang menyibukkan batinnya. Ia buang segala urusan-urusan dunia, ia buang, ia singkirkan untuk sementara ketika ia salat, memikirkan perkara-perkara urusan dunia. Saat itu di pikirannya hanya Allah, 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 Allah. Urusan dunia selesai. Nah, ini yang membuat hati itu semakin bersinar, karena hatinya selalu menghadap kepada Allah. Sehingga di dalam hadis disebutkan orang yang salat seperti ini disebut as-salatu mardatun lirabbi. Sembahyang itu bisa mendatangkan ridho Tuhan. Sembahyang seperti apa? Yang menyempurnakan rukun dan syaratnya. Wa hubbul malaika, sembahyang adalah menjadi sebab mendatangkan cintanya para malaikat. Malaikat akan cinta kepada kita ketika kita betul-betul menyempurnakan sembahyang. Dan wasunnatul anbiya, sembahyang adalah sunnahnya semua para nabi. Tak ada satu nabi pun yang tidak melaksanakan ibadah salat. Wa nurul ma'rifah, dan sembahyang itu pula kata Rasulullah adalah cahaya makrifat seseorang. As-salatu lagi kata Rasulullah, sembahyang itulah aslul iman, asalnya iman adanya di dalam salat. Dan sembahyang itu pula kata Rasulullah ijabatud doa, yang menyebabkan doa itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan dengan sembahyang pula qabulul a'mal, semua amal kita diterima oleh Allah. Wa barakatun fir rizki, dan dengan sembahyang itu pula maka menjadi berkah rezeki kita. Rezeki menjadi berkah karena orangnya salat. Wasalahun alal a'da, dan sembahyang itu pula kata Rasulullah menjadi senjata untuk menghadapi musuh-musuhnya. Musuh akan kalah apabila kita kuat salatnya. Musuh akan tunduk apabila kita kuat salatnya. Wa karahiyatun lisyaitan, dan salat yang menyempurnakan syarat dan rukunnya itu adalah menjadi musuhnya bagi syaitan, kebencian bagi syaitan. Benci syaitan melihat kita sangat sempurna mengerjakannya. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut, dan sembahyang yang menyempurnakan segala syarat dan rukunnya itu menjadi penolong di antara pemilik sembahyang tersebut dan di antara malakal maut. Ketika malakal maut akan mencabut roh orang yang melaksanakan sembahyang dengan baik, maka orang itu akan selamat dari kesusahan ketika ia akan meninggal dunia. Lihati kalau orang sembahyang meninggal di waktu sembahyang, kada ada rasa sakit. Bahkan kita sering melihat video-video saat orang sujud atau rabah waktu sujud, inya kada ada menderita ngapa-ngapa, karena timbul selesai sudah mati orang. Ini hebatnya sembahyang. Ini hebatnya orang sembahyang. Waktu sujud orangnya kada sing bangunan, tidak ada sakaratal mautnya. Kada ada sakaratal mautnya. Jadi amun kawa kita sembahyang tumat sembahyang saja, jangan asar lawan imbas sembahyang subuh. Ada lagi itu sembahyang sunat, yang lainnya ada aja sunatnya. Ada waktu sembahyang sunat, ada waktu sembahyang sunat, ada waktu sembahyang sunat. Seorang aulia Allah Subhanahu wa taala itu beliau berdagang di pasar. Berdagang di pasar tuh sidin sebelum dibuka lawang tokonya, sidin buka sakaping lo, belum lagi sidin membuka seberentahan, masuk lo ke dalam ruangannya sembahyang lo sidin di dalam 400 rakaat hanya sidin buka. Ya bagulo kawa joka mempraktikakan, ada kawa mbah tuntung orang belikan sekalinya. Bapak ya buka sembahyang 400 rakaat.
tuntung 400 hendak membuka orang tutupan sekalinya aneh orang walinya ngalih dituruti jadi amun seorang kadusa 400 rakaat ada 2 rakaat berang ada 2 rakaat kada ada jua mengaku aja nang berdagang amun kada di toko di rumah barang hendak turun tuh nah sembahyang 1 isyraq 2 duha 4 rakaat jadinya isyraq 2 rakaat duha 2 rakaat minta lawan Tuhan memaksa lawan Tuhan ya Allah jika kada ada pembelinya suruh buahnya tulak ke pasar ya Allah kayak itu kan doanya itu wa in kana ba'idan faqarribhu ya Allah jika hartanya jauh rezekinya jauh parakakan ya Allah nah itu ya Allah jika bubuhannya takutan ke pasar waniakan ya Allah buahnya ke pasar nah, ke pasar artinya dibukakan hatinya oleh Allah lalu ke pasar lalu payu ini kan berdoa juga ada berdoa Tuhan orang berdoa Allah banyak doa lawan Allah Ta'ala itu senjatanya orang beriman tuh ya doa ini dasar kulir juga berdoa lo kada dapat apa-apa wasirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah dan sembahyang itu kata Rasulullah adalah lampu di dalam kuburnya sampai hari kiamat terang kuburnya sampai hari kiamat terang kuburnya kan malam apa semalam kami berkisahan ada kubur nang dibongkar di daerah Berabai sana kubur tuh parak lawan tempat olahraga nang main futsal nang bubuhan main futsal ini juga kada tapi pintar juga inya bah kami di wadah kuburan gitu jadi kalapahan bah kami kehiga wisinya ini di bawahnya itu kuburan lalu kan hukumnya secara bersalah tuh membongkar kuburan kada boleh juga mengamihi kuburan kada boleh juga tapi buahnya nih kami hinya terus menagur kada wene baik kada sakit bakameh lah lalu akhirnya singkat cerita banyak proses ulun kada membicarakan hukumnya karena panjang pulang urusannya kita kadang itu poinnya nah hendak kita ambil akhirnya bongkar ceritanya bongkar atas inisiatif kepala desa juga Maakuri Irti Maakuri Tuan Guru Maakuri juga ayo aja kayak itu kisahnya ujar Tuan Guru karena kawal lagi aja kita bongkar dibongkarlah nang dibongkar ini adalah kubur abah lawan anaknya abahnya dibongkar anaknya pun dibongkar abahnya hancur anaknya 5 tahun lebih di dalam kubur utuh benar kada ada ubah-ubah nah singkat cerita lalu hendak ditakuni ngapa amalannya ini oh ternyata amalannya orangnya ini bebinian nang kada hancur nih bebinian on dasar bagus bebinian nih kada hancur cocok kenapa jadi kada hancur nang bining ini taat lawan laki itu nah kada sembahyang nang bini memadahi bah tinggalakan bah itu waktu sembahyang Jumat sampai sudah menyanyangit nang laki kada bapainya disangit sabar nang bini kaina pulang tabarungan hendak maangkat bani lihatakan bah kaina ulun aja nang maangkatnya nang bini taatnya luar biasa ketaatan nang bini itu yang membuat di dalam kuburnya kada hancur jadi salah satu cara bebinian kada hancur dalam kubur adalah taat lawan laki ini ngapa laki makan dihadapi kada banyak makan kaut sorang nah dimapa sakit barang ini barang sakit ngirannya orang bini itu datang ke rumah laki itu dikurihingi
dicium tangannya, ditapasakan bajunya, disanangakan hatinya. Pada bah pindak babi nikah pulang, nah sanang tuh hati. Cilaka. Kadang kayak gitu pang kisahnya. Tuh mana nambahi aja itu supaya pian mengantok. Sajam pang sudah nih. Pengajian kita parak sudah. Jadi maksudnya itu membahagiakan suaminya itu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai membuat laki itu sakit hati. Jangan sampai membuat laki itu sakit hati. Kayak apa aja amal babinian, kayak apa aja amal babinian kuatnya, lamun membuat hati laki sakit, jangan harap aman di dalam kubur. Andai kata, wahai Fatimah, ujar Rasulullah, ada manusia yang boleh disembah setelah Allah, maka ikam kusuruh untuk menyembah laki ikam. Saking hebatnya laki itu kedudukannya. Andai ada orang yang boleh disembah setelah Allah, maka sembahlah nakai laki ikam. Tapi kadada menyembah laki, nang ada hanya taati, bahagiakan suamimu. Ini datang ke rumah ngapa pakaian tapi nang tambal 5. Amun sudah 4 saruan, ada saraba betulis, nang sebelah kanan betulis, sebelah kiri betulis, di kalupak mata betulis, di bibir betulis, saraba kaning belerap. Apalagi sudah menghadapi lah amun 4 saruan mah minyak harum bilang simprut sampai ke katiak. Tapi sudah laki bau buruk. Nah, jadi ada harapan. Iya pang, orang lawan laki di rumah tuh hendak bedandan. Tagal bini seorang kakak itu juga sekalinya bisa memadai. Jadi nang ada di masjid gini ya, holo mbah bulik di rumah, mau ajar nang laki lah, selalu simba datang di masjid bina lain nih. Jadi ada berkahnya, masjid tuh ada berkahnya. Ya mudah-mudahan kawa memakai kain yang akan datang. Kada kawa ada mini isok barang. Nah itu pokoknya intinya kayak itu. Sesadangnya barang kan, manawar sudah lelakiannya, sesadangnya barang. Jangan terlalu menyakiti benar, sesadangnya aja. Ini tadi. Ulah kan namanya teh anu asa haus benar. Ulah seorang bang betangan itu. Awak gena. Minta ulahakan bisupan. Jangan kayak itu juga. Bangun guring tuh nah diulahakan banyu teh. Amun katujuh kopi pulang. Surungi bangun guring abahnya. Kopi sudah tak siapakan. Masya Allah. Hendak bangun sembahyang tahajud menggatil lawan abahnya, bah ulun minta izin bah lah hendak sembahyang tahajud. Nang laki hari ini kuliahan 200.000 dijolong langsung. Ada beti tinggalan lagi mak bini nang kayak gini bagus bener, bagus nang kayak gini nyaman di herago. Bebinian nang kayak itu tuh nyaman di herago. Ini aduh sakit lalu barang tapi nang di masjid ini kedada nang kayak itu ada sama. Faidza kanatil qiyamah, apabila sudah terjadi kiamat kata Rasulullah, kanatis salatu zillan fauqahu, jadilah sembahyang itu menjadi naungan di atas orang nang sembahyang. Orang kepanasan, orang nang sembahyang pakai AC. Nah ini untungnya orang sembahyang. Watajan ala ra'sihi, dan sembahyangnya itu kata Rasulullah menjadi mahkota di atas kepalanya. Bermahkota itu tandanya orang ahlus salah. Wa nuran yas'a baina yadayhi, dan sembahyang ini menjadi cahaya
yang ada di depannya kada petaha gugur berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim karena kelihatan jalanannya tarang kenapa ada sintarnya ngapa sembahyangnya itu jadi sintar wasitran bainahu wa bainan nar kata Rasulullah dan sembahyang itu pula menjadi pendinding antara dirinya dan antara api neraka tahalat dihalat oleh sembahyang itu untungnya sembahyang walibasan ala badani dan sembahyang itu kata Rasulullah pada hari kiamat menjadi pakaian atas tubuhnya kada betilanjangnya karena ini sembahyang tarus orang beretaan betilanjang tapi orang nang ahlu salah terlindung seberataan kemudian lagi kata Rasulullah wa hujjatan lil mu'minin baina yaday rabbil alamin dan sembahyang itu menjadi hujjah bagi orang yang beriman di hadapan Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala untungnya orang nang sembahyang inya kainan nang membela kita sembahyang akan membela kita dan wathiqalan fil mizan dan sembahyang itu pula menjadi pemberat di dalam timbangan amal kita itu haratnya sembahyang dan wajawazan alas sirati dan sembahyang itu pula yang membuat kita bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim dan sembahyang pula kata Rasulullah miftahan lil jannah kunci pintu masuk ke dalam surga itu sembahyang jadi kunci pintu kita masuk surga menurang kada panyembahyang lagunya ilmu ma'rifat sembahyang kada ada kuncinya banyak masuk di hadapan kau masuk ke surga kenapa jadi sembahyang seperti itu kelebihannya li'anna shalah karena bahwasanya sembahyang tasbihun di dalamnya ada tasbih wa tahmidun di dalamnya ada tahmid alhamdulillah wa taqdisun di dalamnya ada taqdis pemahasucian kepada Allah wa tamjidun di dalamnya ada tamjid pengagungan dan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala wa qiraatun dan di dalamnya juga ada bacaan wa doaun dan di dalam sembahyang itu juga ada doa wali anna afdalal a'mal kullaha as-salatu fi waqtiha dan pulang karena bahwasanya seutama-utama amal semuanya semua amal yang paling utama tidak ada yang mengatasi daripada amal itu itulah amal yang disebut sembahyang pada waktunya amal yang paling harat as-salatu fi waqtiha sembahyang pada waktunya jangan sembahyang zuhur udah 2 menit lagi asar kebanyakan menunda sembahyang subuh 5 kali hayam sudah kawin hanyar seorang bangun hayam kawinan sudah seorang masih aja lagi di dalam kelambo ya kacau behar paham jil behar urusan kawin mengawin tuh pasti paham nah itu oleh sebab itu Rasulullah mengatakan man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah barang siapa memelihara atas sembahyang jadilah sembahyang itu jadi nur jadilah sembahyang itu jadi petunjuk jadilah sembahyang itu penyelamat kita pada hari kiamat penyelamat kita pada hari kiamat maka apa ngarannya sembahyang itu pun berkata kepada Allah tersebut di dalam hadis idza hafazal abdu ala salatihi apabila seorang hamba itu betul-betul memelihara sembahyangnya fa'atimma wudu'ah lalu ia sempurnakan wudunya wa ruku'aha ia sempurnakan rukuknya wa sujudaha ia sempurnakan sujudnya wal qira'ata fiha dan ia sempurnakan bacaan di dalam sembahyangnya qalat lahu hafizakallahu kama hafiztani
niscaya berkatalah si sambahyang nang disambahyangkannya. Sembahyang itu kan bersuara lawan kita. Apabila kita menyempurnakan wudhu, menyempurnakan rukuk, menyempurnakan sujud, menyempurnakan bacaannya, sembahyang kita bersuara. Apa suara sembahyang kita? Hafizakallah. Mudah-mudahan Allah memelihara engkau anwai sebagaimana ikam memelihara aku. Bagus benar ikam menggawi aku kada kaya nang bubuhannya toh nang kaya di di Facebook nang sembahyang 7 menit tarawih sembahyangnya 7 menit. Allahu Akbar. Oh, cepat banget timbul dolinnya, maka cocok dia behentak. Rukuknya aja behinja ke atas tepung. Behinja kasing cakrak kop. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar. Dolin amin. Kada buku beruas bacaannya 7 menit yuk. Tuntung seberitaan baku kos kalahar ada sembahyang itu nang bujur kan nang berdudusaan sembahyangnya sakit barang kayak itu sakit benar sehingga payas adu biha ila sama sembahyang nang bujur-bujur tadi digawi sembahyangnya itu kayak naik ke atas langit walahan nurun dan bagi sembahyang itu menjadi cahaya hatta tantihiya ya Allah sampai inya kepada puncaknya bertemu kepada Allah ay ila mahalli qurbihi waridah hingga sampai sembahyang itu kepada dekat dan mendapatkan ridha Allah. Saat itulah patashfa'u li sahibiha sembahyang itu akan memberikan syafaat kepada yang mengerjakannya dengan baik. Jadi hakun sembahyang bagus-bagus juga ya kalau mudah-mudahan kita kawa menggawinya karena ini waktunya kita sudah latihan pada biasa. Mudah-mudahan karena kau menyambung pulang pada pengajian kita yang akan datang sehat walafiat beritaan dimudahkan Allah segala urusan dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam kebaikan amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa khatimi wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.